Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terry Sanjaya. Saya dari Prodi Pendidikan Olahraga, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Pancasila. Ditinjau dari segi normatif, Pilus artinya cinta dan Sophia artinya kebijakan. Filsafat merupakan aktivitas pikir murni yang menghasilkan kebenaran. Filsafat adalah tinjauan nilai atau kebenaran yang dijadikan pandangan hidup dasar negara. Adapun filsafat Pancasila, penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandang hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga berarti bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Dasar pokok ajaran falsafah Pancasila: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Budi nurani manusia. 3. Kebenaran. 4. Keadilan. 5. Kebenaran keadilan bagi bangsa Indonesia. Pandangan falsafah Pancasila. 1. Paham ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ajaran teologis, religius, dan moral agama. 2. Kemanusiaan dan kebangsaan seimbang. 3. Kedaulatan rakyat dan perwakilan. 4. Keadilan sosial. Pokok ajaran ekstensi manusia bagian dari kesementaraan universal. Sistematika falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila terbagi menjadi 3 bidang. 1. Bidang antologi. 2. Bidang epistemologi. 3. Bidang aksiologi. Yang pertama, secara antologi, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Dasar antologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Yang kedua, epistemologi. Maka Pancasila mendasarkan pada pandangan bahwa ilmu mengetahui pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkat pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia. Yang ketiga, aksiologi merupakan cabang filsafat, ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi yang diinginkan dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dalam manfaat yang terdalam dalam suatu pengetahuan. Aksiologi berasal dari kata Yunani aksion, nilai, dan logos, teori, yang berarti teori tentang nilai. Dasar aksiologi Pancasila. 1. Tuhan Yang Maha Esa adalah bahan sumber nilai. 2. Nilai hukum alam yang mengikat tanpa melihat ruang dan waktu. 3. Nilai hukum moral mengikat manusia secara psikologis spiritual. Nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat.
Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak sebagai suatu yang benar. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan. Baik teman-teman, itulah penjelasan saya tentang filsafat Pancasila. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.